여기는 이혼, 저기는 사랑. 요 둘은 남인데 니들은 님이네. 응? Dua orang yang saling mencintai mengikat janji untuk hidup bersama dalam satu ikatan pernikahan. Hanya saja, rasa cinta di antara mereka pelan-pelan berubah menjadi benci dan saling menyakiti. Drama ini berkisah tentang saudara kembar yang terpisah dan tidak saling mengenal bernama Haegang dan Yonggi. Haegang berprofesi sebagai seorang pengacara dan menikah dengan seorang anak konglomerat bernama Jinon. Sementara Yonggi mengalami nasib yang berbeda. Dia hamil besar dan tunangannya telah meninggal dunia. Dia kebetulan bekerja di salah satu anak perusahaan milik orang tua Jinon yang bergerak di bidang farmasi bernama Chunyun Farmasi. Suatu ketika, mereka secara tidak sengaja tertukar saat Yonggi berada di situasi yang berbahaya, di mana saat itu Yonggi sedang diawasi oleh seseorang yang berniat jahat kepadanya. Yonggi yang menyadari adanya bahaya berusaha melarikan diri dari orang tersebut dengan menukar mobilnya dengan mobil orang lain yang ada di tempat parkiran tersebut. Dan secara tidak sengaja dia mengambil mobil Haegang dan membawanya pergi. Haegang yang melihat situasi tersebut secara spontan mengambil mobil Yonggi dan mengejar Yonggi yang telah membawa pergi mobilnya. Sementara itu, penjahat yang ingin mencelakai Yonggi tidak mengetahui adanya pertukaran tersebut. Sehingga mereka mencelakai mobil Yonggi yang dikendarai oleh Haegang. Haegang menikah dengan Jinon, seorang anak konglomerat. Jinon merupakan anak Choi Man-ho dari istri keduanya yang bernama Hong Se-hye. Jinon memiliki saudara tiri perempuan bernama Jin Lee. Choi Man-ho sendiri memiliki sebuah perusahaan farmasi bernama Chunyun Farmasi. Dia berniat mewariskan perusahaan tersebut kepada Jinon. Hanya saja Jin Lee tidak ingin perusahaan tersebut diwarisi oleh Jinon. Sehingga dia dan suaminya yang bernama Min Tae-suk berusaha menyingkirkan Jinon. Jinon sendiri memang tidak ingin mewarisi perusahaan Chunyun Farmasi. Dia lebih memilih menjadi profesor dan peneliti. Berbeda dengan istrinya, Haegang, dia berusaha mempertahankan apa yang seharusnya Jinon dapatkan dari perusahaan ayahnya. Haegang adalah seorang pengacara. Dia bekerja sebagai kuasa hukum di perusahaan Chunyun Farmasi. Karena Chunyun Farmasi memiliki banyak masalah hukum, sehingga Haegang terkadang melakukan hal-hal yang manipulatif untuk memenangkan kasus Chunyun Farmasi. Hal tersebut membuat Jinon tidak menyukai tindakan Haegang. Jinon dan Haegang awalnya saling mencintai. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, cinta mereka berubah menjadi kebencian dan saling menyakiti. 당신 소망이 내겐 소음처럼 들려. 심장이 뛰어하는데 소름이 돋아. Haegang menjadi lebih berambisi dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan di perusahaan Chunyun Farmasi yang akhirnya membuatnya kehilangan anak mereka. Seseorang yang dendam terhadap Haegang berusaha membunuh Haegang. Hanya saja anak mereka yang menjadi korban. Jinon sangat sedih kehilangan putrinya. Sementara Haegang menutupi rasa sedihnya dengan bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa yang membuat Jinon bertambah membencinya.
Rumah tangga mereka pun bagi neraka bagi mereka berdua. Mereka tidak lagi saling berkomunikasi dan melakukan kontak fisik layaknya pasangan suami istri. Yang ada di antara mereka hanyalah kebencian satu sama lain. Jinon ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Haegang. Sementara Haegang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Sampai suatu ketika Haegang tidak sengaja melihat ponsel suaminya dan melihat seorang gadis mengiriminya foto. Dia pun penasaran dengan gadis tersebut, dan benar saja gadis tersebut adalah seorang mahasiswi di tempat suaminya meneliti. Melihat suaminya yang perhatian dengan gadis tersebut, membuatnya mendatangi gadis tersebut dan memberinya peringatan untuk menjauhi suaminya. Hanya saja gadis tersebut malah mengaku jatuh cinta kepada Jinon. Gadis tersebut bernama Seolri. Mengetahui hal tersebut, Haegang mendatangi Jinon dan memberitahu Jinon mengenai perasaan Seolri kepadanya. Dia ingin suaminya membentengi diri dari Seolri. Hanya saja percakapan mereka tidak berjalan lancar karena ucapan Haegang tidak sesuai dengan hati dan pikirannya. Dia malah mengeluarkan kata-kata yang terkesan memerintah sang suami hingga mereka kembali berselisih. Sementara itu, Jinon dan Seolri semakin dekat. Jinon juga merasa bahwa dia harus mengakhiri hubungannya dengan Haegang sebelum mereka terlalu jauh saling menyakiti. 더 미워하기 전에 헤어지자도 해강. Hanya saja Haegang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan meminta Jinon untuk lebih berusaha lagi mengatasi perasaannya. Seolri sendiri selalu berusaha mencari kesempatan untuk bersama dengan Jinon dan mengatakan perasaannya kepada Jinon. 나 선배 좋아해요. 아주. 번지수가 틀렸다. 나 유부남이야 임마. Awalnya Jinon menolak perasaan Seolri. Hanya saja Seolri tidak menyerah dan mencari kesempatan untuk mendekati Jinon, yang pada akhirnya Jinon pun tergoda. Dan hal tersebut disaksikan oleh Haegang. Hati Haegang sangat hancur saat itu. Hanya saja dia tidak menunjukkan kemarahan kepada Jinon dan berpura-pura tidak mengetahui hal tersebut. Dan bahkan mengajak Seolri dan Jinon makan bersama yang membuat Jinon merasa bersalah. Seolri sebenarnya seorang gadis yatim piatu. Dia dibesarkan bersama anak yatim lainnya oleh seorang ayah angkat bernama Baek Jung-sang. Dia juga memiliki kakak angkat yang sedang merintis karirnya sebagai pengacara bernama Baek Suk. Seolri termasuk anak yang berprestasi dan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Hanya saja dia tetap bertahan bekerja di lab bersama dengan Jinon karena dia jatuh cinta dengan Jinon. Dia ingin memperjuangkan cintanya. Sementara itu, kehidupan Yonggi, saudara kembar Haegang, berada dalam kesulitan. Setelah membocorkan kebusukan perusahaan tempat dia bekerja, Chungyun Farmasi, di mana tunangannya meninggal, diduga karena tekanan dari pihak Chungyun Farmasi. Tunangan Yonggi juga sebelumnya bekerja di Chungyun Farmasi. 회사 이미지 실추는 물론이고 700억 원 이상의 보험급여를 반환해야 하기 때문에 Dia mengetahui banyak rahasia yang berusaha ditutupi oleh Chungyun Farmasi.
Chunhyun Farmasi memproduksi obat bernama Pudoksin yang memiliki efek samping yang sangat berbahaya dan tidak layak dipasarkan. Hanya saja karena obat tersebut sudah terlanjur diproduksi dan apabila ditarik dari pasaran akan membuat Chunhyun Farmasi merugi, sehingga mereka tetap memasarkan obat tersebut dan berusaha menutupi efek samping dari obat tersebut. Haegan bersama dengan suami Jin Lee, Min Tae-suk, berusaha menutupi kasus tersebut dan ingin menyingkirkan Yonggi agar rahasia mereka tidak terbongkar di publik. Sementara itu, Jinon dan Seolri semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama. Walaupun hubungan mereka hanya sebatas profesor dan mahasiswi, akan tetapi Seolri semakin agresif dan berharap hubungannya dengan Jinon menjadi nyata. 가지 마요. Dan ternyata Haegang melihat semuanya. Hanya saja Haegang berpura-pura tidak mengetahui hal tersebut dan berusaha mengambil hati Jinon kembali karena dia ingin mempertahankan keluarganya. 했는데 당신 안 와서 10분만 더 하다가 점심때 됐네. Hanya saja Jinon ingin segera bercerai dengan Haegang karena sudah tidak ada cinta di antara mereka. Dia beralasan bahwa hatinya sudah berada di tempat lain. Hanya saja Haegang tetap ingin mempertahankan keluarganya. Haegang pun berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan membuat ibunya mengetahui kedekatan Jinon dengan Seolri agar ibunya bisa bertindak dan menjauhkan Seolri dari Jinon. Haegang juga memohon kepada Seolri untuk menjauhi suaminya. Walaupun saat ini komunikasi mereka tidak lancar, tapi dia yakin dia masih bisa mempertahankan keluarganya jika Seolri bisa menjauh dari Jinon. Haegang juga mengungkapkan permasalahannya kepada ibu mertuanya. 여자가 있어? 그러니까 우리 진원이가 바람을 피우고 있단 말이야? Ibu mertua Haegang sangat mendukungnya dan meminta Haegang lebih peduli kepada Jinon untuk mengambil hati Jinon kembali. Haegang kemudian berinisiatif menjemput Jinon di tempat kerjanya dan mendapati Jinon dan Seolri. Melihat hal tersebut membuat Haegang sangat marah. Jinon kemudian menenangkan Haegang dan membawanya pulang ke rumah. Hanya saja sesampai di rumah, emosi Haegang belum reda. Jinon kemudian memutuskan untuk keluar dari rumah. Hanya saja ibu mertuanya datang dan menahannya untuk tidak keluar dari rumah, sehingga Jinon kembali bertahan. Seolri pun menjadi sasaran kemarahan dari orang tua Haegang. Hanya saja saat Seolri dilabrak oleh orang tua Haegang, Jinon datang menyelamatkannya dan akhirnya mereka menghabiskan waktu bersama. Haegang pun memiliki feeling yang kuat suaminya sedang bersama dengan Seolri. Dia kemudian mendatangi villa mereka dan benar saja Jinon dan Seolri sedang bersama. Haegang yang tidak tahan melihat perselingkuhan suaminya memutuskan bunuh diri. Jinon yang melihat hal tersebut sangat terkejut dan berusaha menyelamatkan Haegang. Dia juga tidak ingin melihat Haegang celaka. Melihat bagaimana Jinon merawat istrinya, Seolri akhirnya mengetahui bahwa Jinon masih mencintai istrinya.
Hanya saja hubungan Seolri dan Jinon tidak berakhir di situ, karena Jinli yang mengetahui hubungan Seolri dan Jinon memanfaatkan keadaan tersebut untuk memisahkan Jinon dan Haegang agar Haegang tidak akan menjadi penghalang lagi setelah dia bercerai dengan Jinon. Dia pun memfitnah Haegang menyebarkan isu perselingkuhan suaminya di kampus yang membuat Jinon marah terhadap Haegang. Selain itu, dia juga memfitnah Haegang tidak memperdulikan suaminya saat gedung Jinon mengalami kebakaran. Hal tersebut membuat ibu Jinon marah kepada Haegang dan mencoba memisahkan Haegang dan Jinon. Ibunya Jinon malah merestui hubungan Seolri dengan Jinon karena saat kebakaran terjadi, Seolri yang menyelamatkan Jinon. Dan saat di rumah sakit, Jinon juga meminta Haegang untuk meninggalkannya karena sudah tidak tahan dengan Haegang. 피곤하다. 그만 가줘. 병만 하는 이번 한 번으로 끝내자. Dan setelah keluar dari rumah sakit, Jinon juga meminta bapaknya, Choi Man-ho, untuk memisahkannya dari Haegang. 해강이 좀 치워주세요, 아버지. 제 눈에 안 띄게 더 이상 안 보고 살 수. Mendengar hal tersebut, Haegang akhirnya menyerah dan menandatangani surat perceraian dengan Jinon. Setelah perceraian tersebut, Seolri kemudian menggantikan posisi Haegang. Walaupun orang tua angkat Seolri tidak setuju dengan tindakan Seolri yang telah merampas suami orang, hanya saja Seolri tetap memilih bersama Jinon dan meninggalkan keluarga angkatnya. Dia kemudian dikuliahkan ke luar negeri bersama dengan Jinon. Sementara itu, ayah Jinon, Choi Man-ho, meminta Haegang untuk bersabar menghadapi Jinon saat ini dan meminta Haegang untuk sementara waktu mengurus perusahaannya di Tiongkok, dan dia berjanji tidak akan merestui hubungan Jinon dan Seolri nantinya jika mereka akan menikah. Choi Man-ho lebih mengandalkan Haegang untuk membantu Jinon mengambil alih perusahaannya dibanding orang lain. 정리되는 대로 연락할 거니까 중국으로 와. Haegang kemudian bersiap-siap berangkat ke Tiongkok. Hanya saja sebelum pergi, dia ingin menemui Jinon terlebih dahulu. Hanya saja keadaan naas menimpanya. Yonggi yang sedang ingin dicelakai oleh suami Jinli, Min Tae-suk, bertukar mobil dengan Haegang, dan Haeganglah yang kemudian mengalami kecelakaan. Sementara Yonggi berhasil kabur ke luar negeri. Min Tae-suk yang akhirnya mengetahui bahwa yang mengalami kecelakaan adalah Haegang, bukan Yonggi, merasa sangat bersalah dan meminta pengampunan kepada mertuanya, Choi Man-ho. Mereka pun memanipulasi kematian Haegang dan mengatakan Haegang meninggal di Tiongkok. Sementara itu, Haegang sendiri selamat dari kecelakaan tersebut. Hanya saja dia kehilangan ingatan. Yang di tangannya hanya tanda pengenal Yonggi, sehingga dia mengira dirinya adalah Yonggi. Dan secara tidak sengaja, dia diselamatkan oleh cinta pertama Yonggi yang bernama Baek-suk. Baek-suk sendiri adalah saudara angkat Seolri yang berprofesi sebagai pengacara. Demikian alur cerita I Have a Lover part 1. Saksikan kelanjutan cerita cinta mereka di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video.